Sirogosok mo alap-alap. Sirogosok mo alap-alap. Sirogosok mo alap-alap. Hup, sirogosok mo alap-alap. Sirogosok mo alap-alap. Allah wahid. Alhamdulillah. Kameramen, Ki Mercon ditinggal sendirian di sini. Ki Mercon disuruh jaga-jaga di sekitaran tempat Ki Darto, karena tadi saya bisik-bisik ke Gusnya, Gus, sepengalaman saya kalau dukun santet meninggal itu pasti didatangin lagi sama guru-gurunya yang dulu. Meskipun gurunya Ki Darto ini Ki Ageng Alap-Alap sudah diamankan oleh GNS, takutnya ada guru-gurunya yang lain gitu, takutnya didatengin lagi, entah ilmunya diturunin ke anaknya, entah diturunin ke saudaranya gitu. Kata GNS begini, lanjut katanya, kata GNS seperti itu. Jadi GNS sama Ki Mercon itu seiring sejalan lah, seiring sejalan, jadi sepaham sahabat. Kalau diibaratkan jari itu begini. Nah jadi kameramen, nggak apa-apa kita bermalam di belakang rumahnya Ki Ageng Darto. Ternyata belakang rumahnya Ki Ageng Darto ini banyak pohon pisang sama pohon apa nih, singkong, ubi, dangder lah muncul Sunda nama dangder nih bahasa Jawa nih ki apa empuh ki ubi apa nih Jawa nih apa neng kene rumadi ojo menang basir sama rumadi iki jarek Jawa nih apa ubi cek Sunda nama iya parab durig dangder yang ngarana yunah sia ngan puakna hangit lamun ngakan eta. Kita live aja, sampaikan ke penonton Ki Mercon masih di tempat GNS, karena Ki Mercon ditahan sama GNS. Ki Mercon jangan pulang, penting manut, saya menurut sama GNS mah nggak berani saya berjalan sesuai kehendak saya. Ntar saya sedih kameramen ya, baru kali ini merasakan hal yang sangat dramatis gitu loh. Merinding lah kalau diceritain mah, merinding. Tadi saya udah tanam perisai, insya Allah kita tidak kelihatan orang gitu. Takutnya kan diteriakin maling juga sama warga di sini. Tadi mobil juga udah agak digeser gitu biar nggak curiga juga. Nanti setiap 5 menit sekali kita pantau, kita lihat rumahnya Ki Ageng Alap-Alap itu ya. Takutnya guru-gurunya itu datang gitu. Entah mau ngidupin lagi, tapi tetap kalau bukan karena Allah, Ki Ageng nggak bisa dihidupin lagi karena udah nggak bernapas. Dari hutan juga udah nggak napas, nggak kentut, nggak apa, sampai dibawa mobil nggak gerak, nggak apa, ya meninggal. Sampai dibawa ke rumah, takutnya ada guru-gurunya entah ngidupin lagi, entah ilmunya dikasihin ke anak-anaknya perempuan. Nanti perempuan juga banyak yang jadi tukang santet sahabat. Banyak kejadian gitu. Ntar ya kita ngerokok dulu santai ya, capek belum tidur. Masya Allah, benar-benar hebat GNS ini ya. Kalau Ki Mercon tuh kayaknya nggak bisa ngikutin GNS. Pengobatan di rumahnya, di padepokannya rame, gerbek dukun. Dia GNS ini punya jurus-jurus yang sangat mematikan terhadap musuh gitu loh. Hah? Waduh, HP-nya di rumah ya. Di sini ada nggak? Sahabat, GNS nelpon. Ntar kita kasih nomor inilah, takutnya ada apa-apa ini. GNS nomor ke ini nih, tar 27. Tar, ini sahabat GNS nelpon saya ya. Hah? Passwordnya berapa ini? Tar, aduh, sebentar. GNS nelpon di HP saya dan HP satunya di mobil ke bawah. Nanti suruh nelpon ke HP ini aja ini. Sebentar ya, kayaknya GNS nonton ini. Kita ikuti instruksi daripada GNS ya. Ada yang nonton berapa? Udah live? Berapa yang nonton? Bentar. Kamu nggak bilang udah live ini. Sahabat, bentar ya. Ada GNS nelpon, mungkin ada instruksi dari GNS ya. Sebentar sahabat, karena Ki Mercon nggak pulang ini. Sebentar, kita ambil nomor GNS dulu. GNS nelpon ke HP saya yang lagi live ini. Nggak taunya live udah, kamera udah live. Takutnya ada yang mau disampaikan sama GNS, karena takutnya Ki Mercon nggak kuat ngejagain gitu di sini. Kita cuma mastiin aja karena Ki Mercon juga nggak pulang.
pulang dulu. Ntar kita nelpon orang yang nunggu di mobil. Si Untung bawa HP nggak? Yan Guru nelpon ya. Tapi ada yang komen kamera gelap nggak? Jangan diapa-apain, ntar dulu. Aduh, Untung apa namanya di sini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar kita coba apa ya? GNS nelpon ke nomor HP saya yang lagi lab, sahabat. Dan HP satunya nggak dibawa, ini HP admin. Mana nggak diangkat? Aduh. Tahan. Hah? Ngeblur? Ngeblur gambarnya? Hah? Apa? Ya. Manusia susah amat dihubunginya. Aduh, GNS nelpon lagi, apa kita angkat dulu yang itu ya? Hah? Ngeblur? Coba kita geser yuk. Ini orang-orang ke situ kan? Hah? Bagus sinyal. Enggak, maksudnya ini gimana ya? Oh gitu. Yang ngeblur taikin. Sebentar. Sejauh ini aman di sini, sejauh ini aman, nggak ada tanda-tanda guru-gurunya daripada Ki Darto Bledek ini mengunjungi jasad Darto ya. Nanti kita ronda ini Ki Mercon, Masya Allah. Tapi semangat aja kalau bekerja sama gitu, disuruh GNS tuh. Sejauh ini aman, kita mau ngasih infonya ke Gus, ini nomornya nggak ada ini. Siapa sih? Aduh, yang di mobil tadi siapa ya? Enggak, udah. Gila, sibuk amat ya. Nah, kita pantau dulu. Aman. Coba kita agak masuk, kayaknya ada tanda-tanda apa gitu. Kita tetap jaga di sini. Masih lab. Duh, saya nggak bawa ini. GNS ini pegang nomor saya 2. Yang satu pakai lab, yang satu di mobil ketinggalan. Tadi nelpon. Yang ini, ya. Tar. Nomor aku satunya yang admin itu berapa di sini? Ustadz Zaki. Wih, jangan dinamain Ustadz Zaki, kameramen. Oke sahabat, ini suasana. Ternyata di belakang rumahnya Ki Darto ada sebuah gubuk juga dan hutan, apa sih, kebun singkong kayak begini. Dulu mungkin tampaknya di luar rumah dia. Kita jaga sampai benar-benar kondusif semuanya gitu, karena GNS juga menahan saya jangan dulu pulang Ki Mercon. Dalam hati saya, waduh gimana ya, ada senangnya gitu. Duh, nih sebentar kita cek dulu. Nanti kita ada tanya jawab ya sama penonton ya, bantuin Ki Mercon di sini biar nggak ngantuk, biar bisa jagain, takutnya kayaknya banyak yang tahlil, banyak yang ke rumahnya diem. Rame. Kayaknya emang udah tersebar kemana-mana gitu. Ntar, ya yang tahlil itu mah aman. Sirrogosuk morning alap. Sejauh ini saya emang merasakan ada aura-aura yang akan mendatangi gitu Ki Darto. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Coba kita minta tambahan ilmu ke GNS, takutnya guru-gurunya datang 10, kewalahan saya. Ini pada nggak aktif orang-orang ya. Pada tidur apa gimana sih? 3 orang nggak bisa dihubungin. Iya ya. Rame ibu-ibu dan bapak-bapak kayaknya pada takziah itu, tahu di jenazahnya ini Islam sih kayaknya mah ya Ki Darto ini. Ya mungkin diurus seperti umat muslim pada umumnya. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghusluhu takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Kewajiban umat Islam terhadap umat Islam yang meninggal dunia itu 4. Yang pertama takfinuhu, dikapanin. Yang kedua ghusluhu, dimandiin, dikapanin, kemudian wa sholatu alaihi, disolatin, kemudian wa dafnuhu, dan
dikubur, dipendam. Kalau itu orang Islam yang meninggalnya, tapi Kidarto Islam sih kayaknya ya. Kita nggak berani juga, itu kan adat mereka, biarin lah. Cuman saya di sini mantau, takutnya ada guru-gurunya ke sini. Cuman kita nomor GNS nggak ada ya. Biar aman aja loh kalau ngejaga. Kalau ada nomor GNS kan enak. Kalau ada apa-apa gitu, karena Kim juga masih butuh banyak ilmu dari GNS gitu. Kalau Abah Menel, Gus Herman, Abah Menel, Gus Herman, Rumadi, Mbah Lurah, dan Mas Wahyu itu jago sahabat, sakti-sakti. Ngelawan Kidarto itu semangat sakti-sakti. Ngelawan Kidarto hidup pada berani, pada sakti, giliran udah meninggal nggak ada yang berani nyentuh. Kan aneh, Abah Menel tuh sakti ngelawan Kidarto yang masih hidup. Giliran Kidarto udah nggak bisa apa-apa, udah meninggal, pada nggak berani megang. Cuman Kim Merton yang ngegotong yang ini. Abah Menel saya suruh, Bayu bantu dorong, bantu gotong, digotong sama Abah Menel. Hehehe, bayi ajaib Ki, jawabnya gitu aja. Bayi ajaib pantang katanya, padahal takut. Padahal mayat nggak bakal ngigit, udah meninggal gitu loh. Nah, nih ada kabar nih. Sepertinya GNS juga nelpon saya ini. Nomornya nggak aktif-aktif ini yang. Inilah manusia gitu. Sebentar ya. Tar. Assalamualaikum ya malaikat Jibril, assalamualaikum ya malaikat Israfil, assalamualaikum ya malaikat Zabaniyah, assalamualaikum ya malaikat Israfil. Sircah yoning Gus alap warga banyak yang takziah. Yuk kita sambil duduk aja. Udah lep ya, kita belum sapa-sapa sama penonton ya. Di sahabat Kim Merton lagi nungguin di belakang rumah Kidarto. Takutnya tukang santet itu sepengetahuan saya kalau meninggal dia belum sepenuhnya gitu loh. Biasanya gurunya nggak terima, datang lagi. Kalau emang dia udah mati nggak bisa dihidupin, ilmunya ini diturunin ke anak cucunya gitu. Min sab'i apa tuh? Min sab'i jidin, dari jid, dari kakek ke bawah itu 7. Wajid ila sab'i walad, dari satu kakek ilmu hitam itu, ilmu santet itu ke 7 turunan. Ini meninggal turunin lagi ke sini. Itu bisa sama bapaknya, bisa sama gurunya gitu loh. Jadi ilmu santet ini nggak bisa musnah sekaligus gitu sahabat. Nah, Kim Merton punya inisiatif, alhamdulillah didukung juga sama GNS. Katanya yang lain pulang, Kim Merton tetap di sini jagain. Saya percaya Kim Merton katanya, karena Abah Menel takut kalau sama jenazah sahabat. Biasanya juga ya orang yang meninggal itu, saya jadi merinding nih ngebahas orang meninggal. Apalagi meninggalnya ini, mudah-mudahan kita doain aja husnul khotimah ya. Cuman ini meninggalnya mati konyol. Kenapa mati konyol? Ya konyol aja lah. Komik, Genes, Gus, Kim Merton nggak bawa HP, yang HP satunya pakai LED. Apa kata Genes? Oh iya, Gus, mohon doanya Gus ya. Insya Allah Kim Merton bisa menjalankan perintah dari Gusnya. Insya Allah doain aja, pantau ya. Gusnya istirahat aja. Lelah pasti di hutan. Abah Menel, Gus Herman, Rumadi, Mas Wahyu, Mbah Lurah. Insya Allah Kim Merton masih kuat. Kayaknya Gusnya juga besok mau ngajak saya, kayaknya diajak gerbek dukun lagi sahabat sama Gusnya. Saya kira saya belum ngomong janda, mau minta janda tadinya. Aduh, tapi dari nada bicaranya nih GNS nggak nyuruh saya pulang dulu. Kayaknya ada sesuatu gitu loh. Bukan ngajak jalan sih bahasanya, Merton. Sini aja. Harus. Waduh. Ntar kita enak menelpon GNS ini. Aina matakunu ya'ti jamil khodam min arba'ati jahatin dakarin wa unsamaidin aqribin ila hazihil makan bihaqqi hazihil makan wa bi'aunillahi ta'ala wa qudratihi. Saya manggil khodam-khodam saya dulu ya. Aina matakunu ya'ti jamil khodam min arba'ati jahatin dakarin wa unsamaidin aqribin ila hazihil makan bi barakati hazil asma'i wa bi'aunillahi ta'ala wa qudratihi. Aina matakunu ya'ti jamil khodam Kim Merton min arba'ati jahatin dakarin wa unsamaidin aqribin ila hazihil makan di barakati hazil asma'i wa bi'aunillahi ta'ala. Takutnya Kidarto hidup lagi dibangunkan oleh gurunya sahabat. Kita ngintip yuk ke rumahnya yuk. Tapi takut ketahuan juga.
diteriakin maling, waduh abis saya. Kita sapa-sapa penonton dulu lah. Ini bukan HP saya sih, coba bukain passwordnya. Kita baca komentar dulu dari penonton, kasihan dicuekin. Gimana nih kalau ngomong begini? Disuruh jaga lagi sama GNS sendiri lagi, nggak kira-kira GNS. Kalau ada apa-apa kita telepon, maksudnya gitu loh. Kalau ada apa-apa kita enak ngomong sama GNS-nya. Gimana insya Allah nggak pulang. Ya Allah, sedih. Sedihnya mah saya terharu ngelihat perjuangan GNS, sahabat, perjuangan Abang Nenel dan yang lainnya, Gus Herman, Mbah Lurah di hutan itu. Waktu saya bawain makanan, ya Allah, ternyata begini ya, spiritual real, bukan yang halu. Spiritual real itu, ya Allah, pada megangin perut aja begini. Apalagi Kang Rumadi itu, ya Allah, kata saya, masih bawain makan itu, belum saya kasihin mic, angkat. Udah mulai ada aura-aura. Kita pindah lokasi, sahabat. Kita mau deketin tuh, di sana rumahnya Kidarto ya. Sini kameramen. Di situ tuh nggak jauh. Masih banyak yang tahlil ya. Biasanya kalau yang tahlil pada pulang udah mulai sepi, datang guru apa tuh? Hah? Tadi ini nggak hidup 2702. Itu udah putih. Cek. Audio cek. Coba munduran lagi. Ini malah nggak bisa diputar sinyal ini. Jangan-jangan aura-aura kuntet pada kesini lagi gurunya ya. Putar sinyal ini. Jangan-jangan aura-aura kuntet. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Di sini saya nyari sinyal yang aman dan nyari posisi yang aman, sahabat. Serem, sahabat, ada suara. GNS-nya. Di sini terdengar suara motor ya, karena di kampung ya, sahabat. Ada yang namanya fitnah kubur. Gini, sahabat, fitnah kubur itu orang yang sudah meninggal. Ya udah meninggal, kemudian dapat sehari 2 hari ada orang yang ngelihat, pocong, maaf, misalkan Darto jadi pocong, pakai kain putih, kluk. Nah itu disebut fitnah kubur. Fitnah kubur itu terjadi ketika orang yang sudah meninggal jadi setan. Itu disebut fitnah kubur. Buka Jami' Shogir, kitab Jami' Shogir. Jadi fitnah kubur itu begini. Suami istri melakukan hubungan suami istri, ya, ikeh kimochi, dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan. Ada doa sebelum wik. Nah dia wik aja nggak baca Bismillah dulu, sahabat. Kemudian keluar air mani, trot di dalam vagina perempuan, nonok ya, bahasa Jawanya apa sih, tempik ya, apa sih, maaf bukan jorok ya, ini fikih ngaji. Nah sperma keluar dari suami ke vagina istri, trot masuk. Nah itu vagina itu, sahabat, si air maninya itu dicampurin air mani setan. Nah ketika kita wik kimochi sama istri kita nggak baca Bismillah, setan ikut masuk badan kita. Ikeh kimochi trot keluar sperma. Nah ada sperma setan di situ karena kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Mengandung istri kita karena kita tidurin tadi, keluar sperma. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan mengandung, melahirkan, brojol anak. Nah si anaknya ini ketika udah gede meninggal. Iya, jasadnya meninggal. Cuman tadi proses pembuatannya nggak baca Bismillah, itu si spermanya jadi. Orangnya mah jasad meninggal, tapi yang jadi setan itu jadi pocong, kadang-kadang bangkit lagi, bisa hilang jadi setan. Itu sperma yang tadi awalnya kita tuh melakukan hubungan suami istri nggak baca Bismillah. Nah bagi kalian bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau wik ngebrusut, ngebudak-dag, baca Bismillah dulu ya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lupa sama ibu-ibu, tegor, kasih tahu bapak-bapaknya, suami kalian. Biasanya kan laki-laki itu nggak sabaran, masuk kamar, baju buka, beng, unrock turunin, buang, beng, kutang, maksudnya apa sih, kacamata buka, nggak dibuka lagi kancingnya, sahabat, ditarik biasanya cowok mah, pakai tenaga dalam lagi nariknya, pakai hijab lagi narik, buka kutang, jepret, buang.
celana dalamnya. Waduh, ini mah ada gemboknya katanya. Pakai remote, emang ada. Cangcut pakai remote. Pakai tenaga dalam buka celana dalam. Jebret, buang, jeng. Langsung kan, tahan sama sang istri. Mas, engkau desit, sabar desit, baca bismillah dulu. Baca bismillah. Bahkan kalau sebelum melakukan hubungan suami istri, kalau kita baca surat Waqiah, anak kita pintar. Baca surat Al-Mulk. Al-Mulk itu tabarakalazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai beres, anak kita itu kalau meninggal jasadnya bagus. Gitu. Dapat ya hikmahnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kan banyak nih pemain lama, bapak-bapak udah ibu-ibu punya anak 3, punya 4. Baca bismillah dulu kalau mau proses buat anak ya. Ini mau maling bismillahirrohmanirrohim, mau maling ayam bismillahirrohmanirrohim, mau bawa cewek orang baca bismillahirrohmanirrohim. Giliran yang udah sah resmi nggak mau baca bismillah, takutnya anak kita itu ya ada campur tangan setan. Itu kata guru-guru saya. Nah, kita yuk maju dulu yuk, takutnya ada Kidarto di sini. Miring aja kameramen, kita agak ke atas. Ntar saya capek nih berdiri terus. Itu setan sebutannya. Ini nomor Kim Mercon kok mau dibodohin sama GNS, disuruh tinggal sendirian. Enggak gini sahabat, GNS itu paham dan mengerti situasi. GNS itu orang baik, nggak mungkin membodohi para spiritual, para anak didiknya. Enggak, GNS itu bijaksana, penuh misteri gitu. Saya juga kaget tadi. Kim Mercon, sini, yang lain pulang. Kim Mercon jagain jasadnya Kidarto, takut guru-gurunya datang. Dalam hati saya, Gus, pengen kriuk-kriuk, pengen makan. Kata GNS, ya saya nggak berani lah, GNS kan menyimpan sejuta keilmuan. Akhirnya saya ditunda di sini. Penasaran nih, coba kita telepon GNS ya. Kita telepon GNS dulu. Sinyal aman, sinyal. Bentar sahabat ya. Gus udah belum, saya nggak tahu nih sampai jam berapa suruh nungguin sama GNS di sini. Aduh, nggak aktif-aktif lagi. Tar. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai jam berapa ini ya? Yang bikin apesnya gitu lagi, HP saya ditinggal di mobil, GNS taunya nomor yang ini sama yang nomor di mobil, ini lagi lab. Tapi tadi ada komen ya, mungkin masih lama di sininya. Tapi udah dipagar-pagar 7 penjuru, 4 penjuru. Nah ini Zaki Haikal, ini nomor saya yang di mobil. Hah? Kenapa? Waduh Gus, nelpon ya? Gus, nelpon ke nomor ini Gus, tolong Gus, mohon pantauannya Gus, apa yang harus saya lakukan Gus? Ke nomor, coba ketikin nomor kamu nih. Hah? Apa? Gusnya nelpon, nanti kita sampaikan. Waduh, apa yang harus saya lakukan ini? Nah ini Gus, ke nomor ini Gus, please Gus. Kecilin layarnya, kameramen. Nah Gus, di screen Gus. Udah Gus. Ke nomor ini Gus, mohon pantauannya Gus. Ya ditunggu Gus. Duh. Yuk kita keliling dulu, kameramen sini. Dari ke situ, ngadepnya ke sana, biar ke sana aja. Kita sambil nunggu telepon dari GNS ya, telepon ke nomor ini. Tuh, pohon juga kuning-kuning. Ada yang santet itu. Waduh, gimana ya ini orang rumah. Astagfirullahaladzim. Yang masang itu enggak? Hah? Apaan? Busnya komen. Oh, nomornya. Orang-orang mau biarin. Pulang saya nggak pulang, sahabat. Ini aneh yang di rumah ini.
271102. Hah? Nggak gitu konsepnya, Bu. Tuh. Mungkin GNS nelpon tadi nanyain perkembangan kabar. Tinggal orang kalau mau maju itu ya, di mana guru besarnya lab itu mantau gitu loh. Nggak aktif malahan. Yang di mobil tidur aja nih, kameramen saya pecat lah. Orang mah guru mau lab nonton harusnya. Kesulitan nyari nomor GNS. Oh on. Wah ini GNS nelpon. Halo, assalamualaikum Gus. Yuk mundur. Kita Alhamdulillahirabbil alamin, bisa santai saya Gus. Saya mau nyantai dulu Gus sambil ngerokok Gus ya. Nyantai. Jangan kebanyakan nyantai. Tidur lagi. Orang matamu itu suka tiduran. Saya nggak pernah tidur Gus, ngantuk Gus. Ditahan aja ini. Nggak pernah tidur apaan? Orang di hutan ketemu sama Ki Ageng alap-alap pingsan. Iya Gus. Ki Ageng alap-alap itu Gus, ilmunya hula-hula. Wah, real Gus, saya mau mati itu untung ditolong sama yang lain itu, sama Hodam Gusnya nolongin saya. Itu dijaga yang bener, nggak usah kebanyakan ngobrol sama Intan. Gus, justru itu Gus, kalau nggak banyak ngobrol takut Gus. Kan Kidarto baru aja meninggal. Abah Menel sakti, Rumadi sakti, Gus Herman sakti. Udah itu siapa tuh, si Intan suruh balik ke padepokan sini. Mau kawan dulu saya. Wah Gus, jangan gitu Gus. John, katanya kamu Intan John. Joni ini Gus. Intan mau jadikan, Intan mau saya jadikan istri kedua. Jangan kamu apa-apain, kamu macem-macem kamu. Gus, Intan kan sama Umi di padepokan Gus, sama Uminya Gus. Emang belum Emang belum ketemu sama Intan? Tidur kali Intannya di sana di padepokan Gus. Kan saya lagi mampir, ini belum sampai ke padepokan. Oh, kok yang disuruh jagain Kidarto saya doang Gus? Matamu somplak lah, itu yang megang kamera siapa kalau bukan temen? Ini kan si John, kameramen biasa. Si John, apa namanya? Tujuannya jaga ke situ, itu cuma ngetes saja sama si mercon ngaburusut. Orang dasar orang bego, namanya orang mati gak bisa bangun lagi, ngapain juga mayat jaga. Gus, takutnya guru-gurunya itu Gus nurunin ilmu ke anak perempuannya, bisa ke ibu Aginahnya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Capek. Kan bisa lumayan itu bisa didapat lagi, bikin konten lagi. Aksen itu mah. Apalagi ini Gus. Apa? Lumayan. Iya Gus. mumpung kita lagi viral, dikontenin juga. Nah itu Gus, karena kan yang sebelah itu kan udah menghujat secara pribadi Gus, padepokan alam goib. Gus sakit enggak Gus? Ya kemana lah? Padepokan alam goib. Nah sekarang kemana lagi? Mereka itu belum tahu. Bentar lagi padepokan Cakra Lodaya Nusantara PCLM GNS akan bercabang di tempatnya Ki Mercon. Nah kepada siapa lagi saya mengadu Gus? Masa zaman Eyang Pakih Gus, saya udah jelas-jelas menyatakan ajak saya kalau mau ke Jawa, kata saya nggak diajak Gus. Gitu akhirnya ya udah kita bikin Eyang Pakih KW kaleng-kaleng. Terus diacak-acak. Saya acak-acak karena apa, fansnya kan taunya saya harus membantu, mereka nggak mengerti gitu. Dan ternyata yang bisa mengerti Ki Mercon siapa itu? Yang mengerti Ki Mercon cuman GNS. Nah saya padahal ini ya apa namanya, dulu itu GNS dibenci orang-orang spiritual ya. Wah jelas Gus, dibenci sama spiritual. Ternyata arogansi Gus, pada arogan gitu. Orang yang pernah dibenci malah justru membantu ya. Nah justru itu Gus, membantu menaikkan akses, menaikkan viewernya. Itu Gus, menyadarkan supaya keluar dari halu, supaya bisa kembali ke hula. Iya. Ternyata berhadapan sama yang hula-hula baru ketemu pingsan. Tapi sekarang mah saya berani karena udah meninggal Gus, makanya saya jagain ini. Matamu
soek. Giliran meninggal udah meninggal baru berani. Nah justru Abah Menel, Gus Herman sebaliknya sama santri Gus, giliran masih hidup berani ngelawan Kidarto. Kidarto udah meninggal malah pada takut, nggak bakal gigit gitu. Belum pernah saya dengar cerita orang yang udah meninggal ngentutin kita apa ngigit, megang, nggak pernah. Tapi Abah Menel takut, sanad Doraemon katanya. Itu Gus, Apa? harusnya kan peka. Kim Mercon ini kan salah satu spiritual kuda hitam. Ketika Kuda hitam, pantas santri bosmu sampai hitam kayak gitu ya. nah saya nggak diajak, mereka cuek-cuek aja. Waduh gimana? Ternyata setelah saya telusuri yang pakai itu tukang tambal ban. Oh, ternyata Iya, di kebun pinus pinggir laut. Parang Tritis sana. Iya. Nah makanya dari sinilah saya akan fokus sama GNS dan rekan-rekan yang lain. Kita bikin hula-hula ya. Iya, Gus ngomong saya jangan dulu pulang. Kenapa sih Gus nanan saya Gus? Aduh Gus, jangan. Intinya kerjakan dulu tugas dari saya, jaga di situ. Siap. Terus siap-siap lawan musuhmu kali ini lebih berat daripada Ki Ageng Alap-Alap. Yo Allah ya Tuhan Gus. Tapi saya boleh minta syarat nggak Gus? Apa? Ya saya siap ngelawan dukun yang model bagaimanapun. Tapi kan saya butuh pendamping. Ada nggak kenalan-kenalan janda gitu Gus? Kenalan janda-janda itu ada, tapi ada syaratnya. Kalau pengen kenalan janda, Apa syaratnya Gus? saya mau pengen menikahi perawan rasa janda. Berarti Gus nambah sama saya 4. Nambah matamu soek. Gus kasih saya 4 janda, saya kasih 1 perawan buat Gus. Biar saya kan kalau gerbek ke Jawa ada rumah kan gitu. Saya Gerbek. nggak butuh perawan orisinal, saya nggak butuh perawan rasa janda yang sudah bolong gitu ya. Oh saya nggak paham Gus, perawan yang sudah bolong itu kayak gimana Gus? Buka itu Intan itu suruh buka. Intan kan di sana. Gus terus? Jadi musuhmu kali ini lebih berat daripada Ki Ageng Alap-Alap dan Yo Ki Allah. Darto. Yo Allah Ki Gus. Ageng Darto. Nah, itu lebih berat. Yo Allah. Kenapa? Karena musuhmu ini bisa terbang, yaitu nyamuk. Wah, saya kira kelelawar Gus. Enggak, nyamuk. Coba, dikala nyamuk menyerang tubuhmu, apakah kamu berani memukul pakai ajian-ajian? Enggak berani, karena di dalam tubuhmu sendiri nempel, kamu sendiri kena. Iya betul Gus. Nah, itulah musuh paling berat. Tuh, ngomong-ngomong kenapa otakmu malam ini kok mikirin janda terus ini kenapa? Masih kurang puas tuh dekat sama Intan itu. Enggak gini Gus, saya ngelihat perempuan di ini video call ya, ntar. Karena di Jawa itu cantik-cantik Gus. Oh bukan ini. Di Jawa cantik-cantik. Iya. Saya lebih suka yang cerewet-cerewet gitu. Kayak Intan gitu Gus. Ya betul itu. Wah. Intan mau nggak Intan? Nanti di Padepokan, Intan di Padepokan Gus. Istri kedua loh Intan. Ya kayak Sebulan tak kasih jatah 30 juta dah. Gus. Saya nanti ngomong ke Intan lah. Lumayan buat nambah-nambah bikin Padepokan Gus. Saya bikin PCLN di Banten Gus, saya ngurus Gus. Gampang, becelan di Banten mah gampang. Saya sakit hati nih Gus. Gara-gara Dikatakan Padepokan goib. iya sama anak buah pendekar halu. Oh, Padepokan ular kadut. Iya ular kadut. biarkan. Yang penting kita terus menciptakan nuansa suasana 43 juta. Nuansa 43 juta. Iya. Secara logika kan nggak masuk akal ya Gus ya. Abah Menel, Kim Mercon kan nggak punya duit orangnya, masa bayar dukun kan nggak mampu. Miskin semua kan? Iya miskin semua. Tapi Pak Sultan. Ya nggak juga Gus, itu kan hanya iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah, beli Indomie, mie instan banyak, beli minuman banyak. Ternyata giliran masuk hutan nggak bisa. Ya itu kan demi para spiritual Gus. Saya ya udahlah gampang, saya mah perut saya mah gampang gitu. Demi spiritual. Masuk hutan. Spiritual apaan? Orang ketemu di alap-alap aja langsung pingsan. Nah just Abang Menel sampai apa namanya nyungsep di kali. tapi giliran udah meninggal itu ya nggak berani megang itu Abah Menel.
Emang secara keseluruhan Gus, itu di hutan kemarin itu luar biasa. Yang awalnya kan Ki Mercon, Abah Menel, tanya Abah Menel tuh masih hidup. Hanya ngehalu aja, ngehalu karena tidak dihargai, diremehkan ilmu. Abah Menel tidur itu di dalam mobil itu, kecapean dia Tidur mungkin. aja. Ki Mercon Itu seperti gini Gus. saking ini tadi itu pulang dari nganterin apa Ki Darto jenazahnya. Abah Menel nggak henti nangis. Air matanya sudah habis, langsung ngorok. Ya Abah Menel ini nasab Doraemon kan, dia anaknya Doraemon, kakeknya Doraemon. Gini loh Gus. Ki Mercon, Abah Menel, Ian Guru, Kang Oman, yang khususnya yang di Banten ini diremehkan gitu Gus. Seolah-olah nggak punya ilmu, disepelein, sehingga nggak diajak ngelawan Eyang Pakih Gus. Nah justru itu Abah Menel Ini dan HP yang kamu bawa ini nomornya Intan ya? ini nomornya si John. Oh si John. Oh, Fotonya cantik banget ini. John, istri kamu John? Iya tuh istrinya John katanya Gus. Pakai celana tapi kok nggak ngangkang ya? Iya. Emang istri kamu pakai celana? Oh iya pakai celana Gus katanya. Harusnya itu foto profilnya ngangkang itu. Ada tarifnya. Harusnya. Ada tarifnya gitu, 300 gitu. 43 juta. Tarifnya. Gus sih ngomong-ngomong ngangkang, saya jadi pengen Gus. Alah, itu sabet aja di depan itu. Pengen makan maksudnya Gus. Mumpung di bawah pohon gedang itu pisang. Ini di belakang rumahnya Darto ini Gus, ternyata kebun singkong panjang. Bohong namanya kalau di Jawa, bohong. Bohong ya, bohong. Dangdur cek. Bohong. 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 Ah, bohong. Ini pohon bohong. Iya, pohon bohong. Bohong. Oh. Enak Jangan Gus. pegang-pegang. Kenapa Gus? Wah, itu bahaya itu. Kalau dipegang itu nanti Ki Darto bisa bangkit lagi. Hati-hati nanti Ki Darto itu paling suka dengan manukmu nanti. Nah justru itu tadi udah saya perisai atas nasihat daripada Gusnya sebisa-bisa saya. Tapi sejauh ini tadi merinding ya giliran GNS nelpon, kayaknya saya jadi berani gitu sahabat. Gitu ya. Iya ini lab Gus ini. Tadi saya merinding pucat saya. Ada. Otakmu jangan halu lagi ya. Siap ya. Siap Gus. Kalau sekali lagi dibuat konten halu, jangan main-main. Kamu kenal sendiri GNS itu. Pedas itu. Jenderal Jenggot GNS ini. Saya Jenderal Jenggot. Nah, gimana dia Jenderal Jembut? Haram jadah sih ya. Haram jadah sih ya. Gimana kondisi aman nggak di situ? Sementara untuk saat ini aman Gus. Aman insya Allah aman. Ini luar biasa loh, lab tembusnya 5.000 loh. Masa sih saya boleh ngeliat kamera dulu? Boleh, tembus 5.000 ini. Buset Gus, tuh. Itu saya kameramen jangan dicium ya. Enggak Gus. Coba tolong bilang ke penonton ini Gus, saya masih diserang aja katanya Ki Mercon halu. Ki Mercon settingan, Ki Mercon penakut. Ini Gus jangan nelpon loh. Coba Gus diarahin. Ayo kita banyak-banyakan fan yo, banyak-banyakan fan. Coba yang ngefan GNS tulis komentar Ki Mercon halu gitu. Bagi yang ngefan Ki Mercon hore gitu. Ki Mercon hore bagi fannya Ki Mercon. Tapi kalau fannya GNS Ki Mercon halu, ayo coba komentar. Serang, ayo. Gini sahabat. Yang nonton ini banyak pecinta GNS atau pecinta Ki Mercon. Kalau kalian cinta sama GNS, mampus kau. Komen halu. Kalau pecinta Ki Mercon bilang yes. Masa sih Gus? Banyakan saya dong. Baca dulu. Belum, penonton saya belum, masih ngetik. Kalau kalian cinta sama GNS, ngefans sama GNS, bilang Ki Mercon halu. Tapi kalau cinta sama Ki Mercon, fans sama Ki Mercon, bilang Ki Mercon mantap. Ki Mercon mantap. Kalau ngefans sama GNS, Ki Mercon halu. Kalau ngefans sama GNS, Ki Mercon halu. Banyakan mana sih fans GNS sama Ki Mercon? Orang kau semuanya fans saya itu. Masa sih? Coba lihat dulu. Buset Gus. GNS idolaku, Ki Mercon halu. Waduh Gus, jangan dibiasain Ki Mercon halu Gus.
tarik lagi Gus ini ucapannya Gus nanti. Ngeburusut sih ya. Ini berlaku malam ini aja penonton ya. Berlaku untuk malam ini aja berarti. Berlaku malam ini atau seterusnya? Weh jangan gitu Gus. Gitu baperan ini orang ini. Berlaku malam ini sahabat ya. Bocil. Berlaku hanya untuk malam ini. Besok mah enggak, mantap. Ya Gus ya. Itu Nah, enggak ya. Ya. oh. Iya bener Gus. Kok bisa? Rahasianya apa Gus? Menurutmu fan GNS itu gimana itu? Menurut saya fansnya GNS itu enggak cacingan. Maksudnya nggak cacingan? Kalau saya live mereka itu komennya cepet, bet, nggak mau bertele-tele. Tapi yang sebelah kalau saya live lama live chatnya Gus pada cacingan Gus. waktu ikutan sama channel sebelah halu itu. Iya, waktu yang pakai itu cacingan semua. Gitu. Rahasianya apa itu Gus? Rahasianya karena saya cinta sama masyarakat. Saya mengabdi kepada masyarakat. Saya tidak merasa jadi pemimpin. Justru masyarakat yang menjadi pemimpin bagi saya. Jadi saya ini hanya pelayan. Saya ini hanya babu. Gitu. Tuh sahabat, GNS itu bermasyarakat. Baik. Kalau di YouTube jepret itu karakter sahabat. Baik sahabat. Kamu ngomong kayak gini minta duit 10 juta ya besok ya? Enggak Gus, tadinya mau minjem buat beli semen. Saya mau bangun padepokan biar nggak dibilang goib. Ya sudah, besok malam ini OTW ke padepokan. Oh ini Sampai di Padepokan. terus Nanti jam 2 malam OTW saja ke padepokan jam 2 ya. Paling sampai di padepokan nanti ya jam-jam 6 itu mungkin sudah sampai padepokan. Nah, istirahat sejenak, sarapan, habis itu nanti ada sesuatu yang ingin saya kasih hadiah untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadiahnya apa Gus kalau boleh tahu Gus? Ini saya tadi sudah ngumpulin duit sebanyak 100 juta. Wih, buat saya semua Gus. Nggak berusut siap, Wih. teman yang lain nggak dikasih. Saya kan sekalian mau nikahin janda Gus. Ini kan janda matamu sebagai itu di depan ada perawan itu nggak gitu. Joni Gus, Joni masa nikah sama Joni. Berarti jam 2 saya Joni mau Jono mau Jenny, nggak apa-apa itu Jenny, Jono, Joni. Nggak Johan. masalah, yang penting silitnya masih bolong. Mantap. Tuh. 100 juta Gus ya. Itu nanti di lab nggak Gus? Iya di lab nanti. Oh gitu. Berarti Di lab aja. udah mempersiapkan hadiah ya. Saya bukan menolong Gus karena ada sesuatu, enggak Gus. Ya Pokoknya nggak usah banyak bicara, yang penting datang ke sini dulu, Siap. merapat dulu, kita ada tawa, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Udah saya kumpulkan uang 100 juta, yuk bagi-bagi gitu. Oh gitu. Berarti saya jagain Kidarto sampai jam 2 aja. Ya sampai jam 2 aja, Oke. udah beres itu. Siap laksanakan. Ya, sambil dibantu-bantu doa juga Gus, takutnya gurunya pada datang semua ke sini. Bantu-bantu doa. Iya. Bantu-bantu doa itu gini. Sir Rogo Sukmo mati urip Oh iya. alap-alap. Sirogo Sukmo Rogo Sukmo mati urip alap-alap. alap. Nah, kenapa saya hafal? Ya karena saya kan pura-pura menjadi muridnya seharian. Astagfirullahaladzim. Saya mah khawatir Gus, takutnya dibawa apa udah dibuang. Kalian aja sebagai spiritual terlalu bodoh, tidak bisa mengerti siasat rencana saya. Makanya jangan kelamaan bikin halu. Bukan nggak bisa siasat mencari tahu keberadaan Gusnya. 1, saya belum tidur. 2, saya Sekarang capek. saya tanya. Ki Merton selama kenal GNS, bisa nggak memahami jalan pikirannya GNS? Saya itu sampai saat ini sulit memahami jalan pikirannya GNS. Sulit ditebak, gitu loh. Sulit ditebak ya. Nah, ayo kita tes-tesan lagi yuk. Bagi siapa pecinta GNS, kolom komentar ditulis Ki Merton halu. Yo, banyak-banyak. Ya. Kalau cinta Ki Merton mantap gitu. Ya kok ke situ lagi sih Gus. Waduh, nanti mereka kebiasaan. Jadi gini Ki Merton, kenapa masyarakat atau fans saya itu sangat seperti ini? Karena mereka cinta semua sama saya. Mereka mengerti, mengenal siapa GNS. Begitu. Nah, tuh komentar langsung diserang tuh. Baru saya satu kali ucap, satu kali kata-kata, memerintahkan semua netizen, udah langsung diserang. Inilah ucapan GNS berbahaya. Nah, Hati-hati iya, sama mulut GNS.
Nah, Ya, Mercon mau subscribe-nya nambah atau berkurang? ya mau lah Gus. Kan niat Kim Mercon, orang-orang yang menghina Kim Mercon, orang-orang yang merendahkan Kim Mercon, dia harus tahu kalau Kim Mercon lebih baik dari dirinya Gus. Nah, Kim Mercon mau nggak adsense-nya nambah gitu, viewernya nambah? Ya mau dong Gus. Nah, Nah. nurut sama GNS. Oh siap, hati-hati. siap. Ya kemana Kalau lagi? nggak nurut, kalau nggak nurut kepret nanti. Ah ya, kemana lagi saya berlabuh Gus? Padahal kan Kim Mercon ini kurang baik apa? Intan, Siap. aku itu tertarik loh sama Intan itu, cuman tepos pokoknya. Intan itu Gus cerdas orangnya Gus. Dia itu Cerdas apaan? Heeh. Bacotnya aja kayak bebek kayak gitu, justru orang-orang cerewet itu orang-orang cerdas Gus. Mungkin tapi amis, apanya Gus? pesing gitu, pesing. Apanya yang pesing Gus? Iya, pesing itu, Intan itu. Enggak, saya nggak tahu. Bokongnya itu tipis. Iya mungkin masih perawan Gus, nggak pernah apa mental-mental mungkin. Ayo buktikan yo, saya menebak sudah enggak? Dong. Ayo kita menebak perawan, ayo buktikan yo. Ya insya Allah mudah-mudahan masih perawan. Oh mudah-mudahan. Masih perawan kayaknya sih nggak tahu saya Gus. Tapi amis nggak? Pesing nggak? Nggak tahu ya. Orang misa sih kamar mandinya pisah. Oh kamar mandinya bisa. Ya kamar mandi Tapi mah mandinya nggak bisa. mandi bisa lah. Saya kan saya jarang mandi. Saya jarang mandi soalnya Gus. Aku sudah tahu kalau Kim Mercon jarang mandi, orang sukanya itu pakai parfum doang. Makanya parfum saya banyak, nggak males mandi saya tuh Gus. Nggak keburu, ngejarin dukun terus, ngejar adsense. Kata netizen, nanti kedengeran Intan tuh Gus, nggak apa-apa. Orang justru saya itu pengen Intan itu dengar sama saya. Intan kalau mau jadi istri kedua saya tak gaji 30 juta per bulan. Kalau saya sih setuju Gus, apalagi sama Gus lah udah jelas gitu kan, bukan berarti ke arah ke situnya, saya jelas ilmunya lah, jelas ilmunya, padepokannya juga nggak goib. Gitu. Kalau Intan nikah sama GNS, saya manggil GNS ayah dong. Ya iyalah. Apa paman? Mbah. Mbah. Si gosok mau mati urip alap-alap. Itu nyangka nggak kalau saya itu pakai topeng itu menyangka? Gini Gus, waktu yang di akhir tuh waktu muncul waktu kalahnya Ki Ageng Suryo alap-alap itu ya, sama sekali Ki Ageng Darto. Alap-alap, terus Ki Ageng Darto Suro Bledek. Nah Ki Ageng alap-alap, ketika kekalahan Ki Ageng alap-alap ini, saya udah hampir putus asa Gus. Udahlah saya mati aja di sinilah. GNS nggak muncul-muncul juga. Udah mati aja saya lah kata saya. Nggak nyangka sama sekali. Tiba-tiba buka pas Gusnya masuk tuh ke area perlawanan, seperti kayak terang gitu alam dunia gitu Gus. Wah ini tanda-tanda. Semua netizen komentar netizen. Ini ada netizen yang bilang ini GNS elek daun cinta ya, GNS love Intan setuju. Nah, coba bagi yang setuju Intan jadi istri kedua GNS. Yo, Istrinya. Intan GNS Intan istri kedua, GNS Intan istri kedua. Coba komentar seperti itu. Ayo. Enggak Siapa setuju. yang setuju Intan jadi istri kedua? Pada nggak setuju karena semua tuh pengen jadi pendampingnya Gus. Nggak ada yang setuju Gus tuh. Setuju semua. Nggak ada yang komen coba. Semua. Mana coba kita cek dulu. Lihat matamu lihat. GNS Intan istri kedua ngakak Intan. Tuh ada yang nggak setuju, tuh ada yang setuju, ada yang enggak. Nanti dihitung kita jumlah. Dihitung sama saya nanti setelah beres lab. Pada banyak yang setuju tuh. Ini pasti Intan kalau nonton cengar-cengir ini mulutnya ente. Iya. Mulut yang atas ke bawah ya. Nah, coba yang bilang tidak setuju, saya pengen netizen yang janda-janda, yang perawan-perawan tulis kolom komentar. Saya mau dong jadi istri kedua gitu. Saya mau dong jadi istri kedua. Yang nggak setuju GNS sama Intan komen. Saya mau dong jadi istri kedua. Nah, nggak ada yang mau juga kayaknya Gus. Coba tulis kolom komentar. Saya mau istri kedua jadi istri kedua GNS gitu. Kalau nggak setuju Gus sama Intan. Tapi banyak yang setuju. Banyak yang setuju.
gimana ini? Repot kan saya ini. Waduh, ini bahaya ini kalau kasihan Umi, Gus. Iya, cuma bercanda. SSTI. SSTI, suami-suami takut istri. Apa itu? Suami-suami takut istri. Bukan takut istri, Koneng. Apa Saya tuh? menghormati Oh iya. kaum wanita. Mm, Gitu. benar. Gus ini setia, setiap tikungan ada. Iya, saya setia setiap tikungan Anda. Ada ilmunya, Jadi ada. netizen, saya cuma bercanda ya netizen. Saya cuma bercanda, Ini- sahabat-sahabat GNS. GNS sedang. Dimana semakin larut malam itu pembicaraan saya itu arahnya ke situ terus. Jadi GNS sedang menghibur Kim kalau Mercon di- GNS. Ya, kalau ditanya GNS ada niatan nggak pengen nikah lagi? Ada, saya ada nikah. Ada keniatan pengen nikah lagi. Tidak munafik. Orang manuk saya masih bisa ngaceng kok. Waduh mantap. Gitu. Saya bawa madu tuh Gus, di Intan madunya Gus. Ya, nanti saya ambil lah. Saya minum buat obat kuat ya. Siap. Khusus. Anti bacok nggak itu? Wah itu anti bacok dan burung Gus bisa terbang nanti. Beng setelah minum madu Kim Mercon. Matamu kalau terbang nyungsep ke Intan nanti. Rem jadah doang. Jadi kalau ditanya Gus ada keniatan nggak nikah lagi? Ada keniatan lagi, tapi tidak bisa. Atau Kenapa? dikatakan belum bisa. Kenapa? Karena saya masih mempercayai istri, saya masih menghargai istri. Kecuali kalau istri saya, Abi, Gus, boleh menikah lagi, baru saya tancap gas secepatnya. Oh gitu ya Gus ya. Karena istri belum bisa melepaskan saya atau merelakan berbagi hati, berbagi cinta kepada wanita yang lain, maka di situ saya cukup satu, istri cukup satu, gitu. Satu di sini, satu di sana. Wah ke situ lagi baliknya. Aduh. Saya belum Saya sep- Kan, Hmm, kenapa sih? Kenapa Gus? Lah ya kenapa? Punya putra berapa Gus? Putra putri? Apanya? Punya anak berapa? Saya kemarin baru lihat satu doang. Belum lama kan? Anak baru satu. Oh. Anak baru satu. Nikah di umur berapa kemarin? Nikah saya umur 29. Ganteng anaknya Gus itu kalau besar seperti saya itu Gus. Pede kali. Orang hidungmu aja pesek. Mancung Gus saya mah, kasep. Langsung apa? Langsung apa? Lahirmu cuma di Arab, tapi kulitmu kulit Jawa. Kulitnya kulit ini ya, Kamerun ya. Kamerun. Kok tahu Gus saya lahir di Arab ini? Waduh, ngefans ya sama saya ya? Orang, kamu kenal sendiri GNS itu orangnya seperti apa kemampuannya. Oh iya benar. GNS ini luar biasa sahabat ya. Jadi hati-hati, maksudnya hati-hati di sini. GNS adalah bukan rampok, bukan. Maksudnya GNS ini bisa menapaki seseorang itu melalui jalur-jalur mistis, jalur-jalur gaib. Punya anak berapa, punya adik berapa, punya penyakit apa, atas izin Allah semua bisa diselesaikan gitu. Jadi sahabat-sahabat, Kim Mercon itu lahir di Arab, ya. Itu dulu waktu masih kecil. Itu orang tuanya itu hamil di Arab, melahirkan di Arab. Cuman besarnya di Lampung. Tuh. Bener gak Ki? Bener. Gitu. Sebelumnya Kim Mercon pernah cerita belum sama saya? Belum. Ya. Tapi saya kok bisa tahu ya Ki? Oh itu dia, hebat ini. Ngefans. Ngefans, Kim Mercon ngefans saya atau saya ngefans Kim Mercon? Dua-duanya saling mengagumi, asik. Enggak, aku nggak mengagumi orang masih halu kayak gitu kok. Wih, selama sama Gus ini real Gus. Kedepannya saya pengen dibimbing terus, dipantau. Kalau ada dukun saya pasti ngabarin Gus dulu. Ini dukun begini-gini, libas jangan gitu. Ini real Gus bukan halu gitu. Apalagi bikin kerajaan halu ya. Ada ratu halu, kata Abah Menel. Ada raja halu, pendekar halu gitu. Ini netizen pada masih aja tulis komentar GNS. Intan punya GNS. Intan Mana sih? sama GNS. Ada aja Gusnya ini. Iya, ini netizen. Ini lama-lama ini netizen cewek-cewek ini yang komentar kayak gini biasanya pengen jadi istri kedua GNS. Iya biasanya ya. Rem jadah doang. Mana Ini buat? netizen kayak gini nih pengen ini jadi istrinya GNS ini. Nah itu dia. Ayo coba komentar siapa yang pengen jadi istri keduanya GNS coba. Mending jadi istri Kim Mercon.
Orang Ki Mercon ajar kayak gitu. Wih, kayak gimana Gus? Ini udah jadi pendekar sejati Gus, bukan pendekar halu. Jembutmu cuma di janggut, di bawah nggak ada jembut. Kata siapa Gus? Kali ini Coba dibuka. Duh, ya. Iya bener aja deh. Bener aja deh daripada suruh dibuka. Biasa sahabat, ini refreshing sahabat ya. Banyak yang mau tuh Sama saya. jadi istrinya GNS. Coba tulis komentar, saya ingin saya jadi istri GNS gitu. Coba komentar siapa? Saya ingin jadi istri GNS. Saya ingin istri Ki Mercon. Wih, banyak siapa Ki yang Mercon banyak. GNS yang dipilih? Banyak Ki Mercon kan ganteng asik. Klik kriuk. Saya pengen istri Malah komen. Ki Mercon coba ya. Cuy, gimana? Ya. Masa komentarnya saya ingin diobatin GNS gitu. Tetap GNS katanya daripada Ki Mercon. Ki Mercon bencong katanya. Tuh pada seneng tuh jadi istri saya tuh. Banyak yang mau sama GNS tuh, banyak tuh. Tuh ada yang Ki Mercon. Ya, ada Ki Mercon. Ada. Istri Ki Mercon. Wah, istri Ki Mercon mah pesek-pesek nih. Tuh ada. Nah, nanti japri biasa tipis-tipis. Tapi ini semakin malam ini bacotnya nggak karu-karuan. Coba saya mau tanya Ki, Ki Mercon seleranya itu kalau perempuan itu tipenya gimana? Kalau saya sih cantik sih ya. Kalau laki itu mungkin lebih ke cantik lah yang utama. Adapun masalah akhlak itu kan Ya kita. cantik itu seperti apa? Cantik kan relatif. Cantik itu seperti apa? Ya cantik yang nggak malu dibawa kondangan lah Gus. Kalau kondangan itu nggak lewat belakang gitu atau terakhir aja undangannya, paling depan. Bayangin Gus kalau punya istri cantik, turun dari mobil undangan ya, set digandeng, set. Dada juga begini Gus, dada kalau istri cantik. Kalau istri kita kurang cantik, biasanya banyak alasan cowok. Udah aku aja yang undangan ya, kalau nggak kamu aja yang undangan. Gitu Gus. Yang cantik lah. Kalau saya gini Ki Mercon, saya itu paling suka itu sama cewek itu yang kakinya betis kakinya itu apa namanya? Sini itu namanya apa sih? Betis. Sini itu namanya apa? Betis ya. Namanya betisnya itu kecil, nggak bengkak ya, bukan kayak gajah. Betisnya kecil, ramping. Terus di situ pantatnya agak isi, ya kan? Terus di situ bibirnya tipis, memerah merona, matanya agak-agak sipit, alisnya tebel, hidungnya mancung seperti Kareena Kapoor. Hanya Geraldine lah ya. Iya, seperti Kareena Kapoor, rambutnya lurus. Orangnya agak tinggi lah, 100 setiang listrik 155 cm lah. Setiang listrik Kak tingginya? Setiang listrik gimana mau ininya manjatnya. Itu kalau tipe saya. Terus tipe yang pertama itu, tipe yang kedua itu ngerti lah, bisa masak ala resto gitu. Kayaknya kan saya punya restoran Ki. Oh, kapan ajak saya ke restorannya Gus? Saya punya restoran, ada 2 restoran. Saya punya peternakan sapi. Di situ kan nanti kalau misalkan masak daging sapi, motong sendiri kan enak rasanya kalau dimasakin istri gitu. Tapi males sih cewek-cewek zaman sekarang mah itu Gus, maunya shopping aja shopping. Ibu-ibu zaman sekarang mah, istri-istri zaman sekarang mau shopping aja Gus, pada males. Oh justru saya suka punya istri yang suka shopping, suka ke salon, itu saya suka. Saya suka punya istri yang ke salon, shopping, belanja, saya suka. Selagi saya punya duit. Gitu. Nah justru saya itu pengen sekali ya punya istri itu seperti Kareena Kapoor lah. Kan saya dari kecil kan saya pecinta India. Nehi aca nehi. Nah di situ dulu waktu saya masih SD itu kan nonton TV kan, satu RT itu cuma satu kampung itu cuma ada satu TV punya kakek saya. Nah di situ kan saya sering nonton India, Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Kajol, Hrithik Roshan, terus apa namanya itu, terus Preity Zinta dan lain-lainnya lah. Yang cewek-cewek India yang saya suka itu Kareena Kapoor gitu. Pusernya kelihatan. Kelihatan gitu. Nah, Aram jada sih yang berusut. Dulu waktu saya masih kecil aku bermimpi begini, seandainya saya dulu besok udah besar, saya pengen punya istri itu orang India.
gitu, hidungnya mancung, pantatnya gede, petisnya kecil, gitu kan. Nah, pinter goyang. Kayak gitar lah ya, Spanyol ya. Iya. Gitu. Dulu cita-cita saya itu pengen punya istri itu orang India gitu. Sampai sekarang itu saya bermimpi. Saya kan sampai sekarang sering kalau waktu nganggur di padepokan, waktu luang gitu, saya nonton India. Saya itu terus terang Ki, jarang tidur bareng sama keluarga, jarang tidur bareng sama anak istri, jarang Ki. Saya sibuk ngaji, sibuk pikir, sibuk grebek dukun. Kalau pulang subuh nggak sempat. Saya pagi tidur, istri saya sudah bangun. Giliran waktu malam istri saya tidur, saya kerja grebek dukun. Jadi jarang bisa tidur bareng. Berarti sama kita, Gus, saya juga. Makanya sama pengen dengan istrinya Ki Mercon juga gitu. Maksudnya sama, saya juga jarang tidur, Gus. Zikir, ngaji, grebek dukun. Makanya ini saya pengen dapat janda ini ya, perawan, nggak masalah. Begitu. Ini kita berdua itu lagi saling curhat didengarkan orang banyak ya. Iya, lagi curhat didengarkan orang banyak. Kayak beginilah kami, sahabat ya. Spiritual mana yang berani curhat-curhatan di depan umum kayak gini? Gak ada yang berani, Ki. Kan kebanyakannya jaga image terus mereka mah, takut pamornya turun gitu, Gus. Gitu. Yang lain kan image-nya gitu. Nah, itu netizen komentar, jangan ngelantur, Gus. Iya, ini saya ngelantur gara-gara kenal sama si Pangeran Halu itu. Kok saya yang disalahin sih, Gus? Waduh, anak lagian kan julukanmu Pangeran Halu, Abah Manel julukannya Jenderal Halu. Yang sebelah, Gus, bukan kami. Yang sebelah Raja Halu. Oh gitu, Raja Halu ya. Ini kenapa ini netizen suruh bantuin saya sapu lidi? Kapan kita? Saya belum nonton ya. Saya lagi sibuk, Ki. Saya lagi sibuk ngurusin Ki Darto ini. Saya kan harus bertanggung jawab. Berjuang itu nggak boleh setengah-setengah. Berarti Ki Darto ini kita masih ada sesuatu lagi gitu. Maksudnya belum selesai, Gus. Udah, ini rahasia saya. Pantesan saya disuruh jagain di sini, takut ada apa-apa. Ini semua bagian rencana saya supaya kalian keluar dari Halu. Berarti sahabat, tonton terus channel Ki Mercon ya, sama GNS, sama Sapu Lidi, Abah Menel tuh, Gus Herman, Mbah Lurah. Biasa ya, subscribe-nya Ki Mercon nambah terus ya. Iya, nontonnya banyak, nambah terus. Biasanya kalau live kayak gini, apalagi tengah malam kayak gini, 1000, ini cuman 5000. Ini cuman jongkok doang, Gus lah. Inilah berkah daripada persahabatan atau pertemuan antara Ki Mercon yang sudah dianggap tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa oleh sebelah-sebelah, akhirnya seolah-olah kolab sama GNS suruh bayar 5 juta nggak, Ki? Astagfirullahaladzim, enggak keluar duit sepeser pun, saya malah dimuliakan gitu kan, enggak keluar. Yuk, sip. Oke, sahabat Mercon, pasukan Mercon, berhubung tadi ada sinyal, ada gangguan dan saya masih teleponan. Ini mengulang ya, bahwasanya Ki Mercon collab sama GNS, datang silaturahmi ke GNS itu enggak bayar 5 juta. Jangankan 5 juta, demi Allah Rasulullah, sahabat ya. Ki Mercon nggak bohong, percayalah mungkin dengan Ki Mercon ya, nggak keluar duit sepeser pun, sahabat. Jangankan 5 juta, 1000 pun enggak, saya nggak dipinta sama GNS, enggak. Malah Sumpah. nanti saya kasih duit 100 juta dibagi-bagi ya, Ki. Oh tuh, malah mau dikasih hadiah, makanya ikuti terus besok, sahabat. Nah, itu jadi yang nah makanya nih kepada para penonton yang kemarin geger 43 juta bayar dukun segala macem, enggak, sahabat. Gitu. Abah Menel aja datang nggak bawa dompet, nggak bawa apa? Coba pikir. Naik Abah Manel bawa Doraemon, bawa adiknya ketinggalan. Iya, dia itu naik truk, Gus, nge-BM truk satu ke truk yang lainnya. Berhubung saya ada jadwal. Bukan naik balik-balik bambu. Dia itu naik daun pisang. Abah Menel itu nggak sabar. Abah Menel bareng Ki Mercon naik mobil sekalian. Saya ada jadwal ceramah satu lagi di daerah Banten. Abah Menel udah nggak sabar. Settingan ini Gusnya katanya kan. Putung tang peteng-teng gitu. Akhirnya Abah Menel duluan naik pohon pisang. Jadi nggak bayar, sahabat ya. Sumpah nggak bayar. Ki Mercon besok setelah selesai Ki Darto langsung YouTube-nya tak jatuhkan aja ya. Wih, jangan gitu lah, Gus. Kenapa? Saya bingung, saya mau kemana lagi, harus berlabuh, Gus. Udah, ya begitulah. Ki Mercon kan Ki Mercon ini dianggap orang susah, Gus, orang miskin, nggak bisa apa-apa, Gus, nggak punya ilmu. Hanya GNS lah yang mengetahui Ki Mercon ini ada sedikit ilmu, ada sedikit potensi gitu.
Lah itu kan masih ada itu temen Siapa Gus? apa namanya, mantan napi. Oh ya, saya nggak enak Gus. Ya enak kenapa? Ya nggak enak aja, ngerasa minder aja gitu bawaannya, ke siapapun minder saya mah. Oh, Gitu. kalau ke GNS los ya. Tapi kemarin saya kontak, Kontak gimana? saya sama Intan ke situ ya, mau seminggu di situ, boleh enggak? Kata saya. Terus kata beliau, saya lagi di luar kota, pas zamannya yang putih itu, yang Di Parangtritis. iya, jadi nggak enak lah minder, saya mah nggak pengen apa ya, jadi penjilat aja enggak, saya pengen bayar jasa, pengen menjelaskan semuanya. Berhubung beliau keluar kota, waduh gimana ya kata saya ya, saya lagi di luar kota Ki, katanya kalau mau kesini aja, kalau nggak salah bicara seperti itu. Akhirnya saya nggak enak, ya udahlah ngelamun, saya mau silaturahmi ke siapa, diundang sama Gus Nur Samsun. Akhirnya saya berangkat ke Gus Nur Samsun gitu. Ternyata di Jogja, luar kotanya, Parangtritis apa di mana kan kita nggak tahu gitu. Ya udahlah gitu kan, gitu. Itu saya tahu lokasi syuting mereka, saya tahu. Itu ada di Cemoro Sewu, Parangtritis. Itu lokasinya pernah saya buat bikin video klip lagu saya yang di YouTube itu ketik aja jaga ulama kami. Oh gitu Gus, siap Gus, nanti saya cari. Jagalah ulama kami, itu judul lagu saya. Itu syutingnya di sana juga. Ya. Lokasi mah. Cuma kan mereka kan syutingnya Grebek Dugong, kalau saya kan video klip. Emang tempat wisata sih, laut juga ada kan ya Gus ya? Cuman anehnya gini Ki. Apa anehnya Gus? Ada yang aneh? Kenapa ada yang aneh ini? Sebelum konten yang tukang tambal ban itu kan Grebek Dugongnya, bukan Grebek Dugong ya, Grebek Kiai Sesat ya. Cabul, sesat juga. Nah, logikanya gini, negara kita kan punya hukum. Yang namanya kiai kalau sudah cabul, sudah sesat seperti itu, logikanya pasti kan ada namanya NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya, ormas, organisasi, terus pelayan hukum terpadu, advokat dan lain-lainnya. Kok nggak ada yang tahu ya? Berarti hukum di negara kita ini lemah kali ya? Iya, kan halu. Oh halu ya? Iya. Kalau halu berarti nggak apa-apa. Duduk aja, kameramen takut capek. Iya nggak apa-apa lah, lu ngebebas halu mah. Mau bikin ratu halu, mau bikin mak lampir, grandong, bidadari di situ. Jadi nggak nampak real gitu, bodong gitu. Kimerton masih mau ikutan halu atau sekarang berpindah ke hula? Saya sekuat tenaga dan jiwa raga tidak akan ikut-ikut halu lagi. Gitu. Kalau nanti dikata-katain pengkhianat, pecundang, penjilat, buka dua, itu gimana? Itu mungkin pastilah ada sebagian yang mengatakan Kimerton begini. Tapi insya Allah lah, kalau emang tahu fakta dan buktinya yang sebenarnya Kimerton seperti apa, insya Allah itu nggak ada lah yang bilang seperti itu gitu kan. Kadang-kadang orang mah menilainya ya begitu aja Gus. Kimerton nggak terima kasih, Kimerton penjilat, Kimerton munafik, bla 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 bla. Ya saya nggak takut dikatakan seperti itu gitu. Toh saya akan ada yang komentar tuh, janji ya Ki gitu. Janji, toh saya akan bangkit dan garang segarang iblis di neraka, dibantu oleh GNS dan spiritual Abah Menel, Sapulidi. Saya pengen ketemu Sapulidi nih Gus dulu. Sapulidi nantang saya pakai golok itu Gus. Saya pengen ngopi bareng sama Sapulidi. Kamu jangan main-main sama Sapulidi. Waduh, kenapa Gus? Jangan main, itu adik saya itu. Kalau saya siapa Gus ini? Asisten lah. Asmen. Nah, orang-orang yang di kubu saya, yang ikut saya harus sombong ya di depan kamera ya. Pas banget Gus, kadang-kadang saya suka sombong sih, bercanda, sombongnya juga. Sombong di depan kamera tapi ya. Nah itu dia Gus, orang kebanyakan mengenal Kimerton itu di YouTube cempreng, sombong, dorok, tapi aslinya ya, buktiin sendiri dah. Aslinya orangnya ulau-ulau. Dan banyak yang bilang penonton nih Gus ya, yang silaturahmi kucel katanya.
Oke Gus, siap. Bentar lagi jam 12. Mm-mm. Jadi 2 jam lagi Ki Mercon ada di situ, nggak usah ngopi ya. Nanti ngopi di Padepokan. Siap. Terus nanti jam 2 langsung persiapan ke sini ya. Oke. Ya, hati-hati, selamat bertugas. Oke, siap Gus. Semangat terus. Semangat terus. Nah, jangan lupa salam cinta buat kita. Oh, keren buat saya, mau cium balik tadinya Gus. Haram jadah dong. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua wabarakatuh. sahabat GNS, yuk, assalamualaikum. Kita tinggalkan Ki Mercon sendirian ya. Waduh, jangan juga Gus. Tunda 10 orang. masih live kameramen. Nah, jadi Ki Mercon tadi udah panjang lebar dengan Gus menghibur saya, menguatkan saya untuk menjalankan visi ini, menjaga daripada jenazahnya Ki Suryo Daryo Bledek Dartom Bledek ya. Kalau takutnya ada guru-gurunya yang lain datang, takutnya diturun-turunin lagi ilmunya ke anaknya, ke istrinya Ibu Agina, makanya Ki Mercon jaga di sini. Biasanya sih ada bola api gitu ya yang tapi sejauh ini nggak ada bola api, santet juga nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan perisai dari Ki Mercon kuat gitu ya. Ini masih hidup. Kita kan nggak mungkin live sampai jam 2 ya. Nanti jam 12 pas kita zikir ya. Jam 12 kita zikir di sini aja nanti, atau nyari tempat gitu. Sekarang kita jawab pertanyaan daripada netizen gitu. Insya Allah saya jawab semuanya. 5 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Ya gitu sahabat, GNS itu baik sahabat, aslinya baik ini. Yang nonton masih 3.000 ya, 3.000 orang. Buset, jam segini. Karisma daripada GNS ini nggak bisa dipungkiri ini. Suka nggak suka, senang nggak senang, ini emang dari karisma atau wibawa GNS. Meskipun GNS itu di YouTube nggak apa ya, GNS itu di YouTube nggak soalim, nggak kalem, nggak ngomong tuh jepret, mau gimana pun, tapi duduk aja live GNS mah banyak yang nontonnya. Dia mah duduk aja ya. Nah, ngomong duduk kan, saya sekalian mau ngomong duduk, capek jongkok aja saya. GNS itu nggak pernah jaga wibawa loh. Ngomong tuh apa adanya, tapi aslinya baik. Di YouTube tuh jepret, tapi banyak yang suka. Saya mempelajari itu, apa ini ilmunya orang ini, kata saya ya. Coba deh perhatiin, orang mah live duduk itu nggak ada yang nonton. Kalau GNS mah rame aja gitu ya. Suka nggak suka, terima nggak nerima, itulah dari karismatik dari GNS lah. Mungkin ada aura tersendiri mungkin lah gitu. Kita bacain komen dari sekarang. Nah, cepet banget ini komennya, haram jadah. Saya baca dari mana dulu? Ki Mercon memang ganteng, mantap. Assalamualaikum Gus, salam dari Kaltim. Ya, Ki Mercon dan GNS lucu banget. Ki Mercon, Ki pamit ya, ngantuk. Oh tuh kan, mereka kalau nonton Ki Mercon ngantuk sendirian, tapi kalau sama GNS ditonton aja. Ya silahkan tidur, istirahat ya, bobok nyenyak. Buset, Ki Mercon, GNS itu ngomongnya jadi motivasi Ki. Oh gitu ya. Top Marco Top, Ki Mercon, keturunan Sunan Kalijaga GNS. Oh gitu. Tembus goib pintu bantu Sapu Lidi. Ya nanti kita cek Sapu Lidi ya. Karena real. Oh gitu ya, karena real ya. Mau tidur dulu tuh, pada tidur ya. Udah nggak ada GNS pada tidur, nggak apa-apa, istirahat ya. Mungkin ini yang masih nonton cinta juga sama Ki Mercon ya, asik. Ya saya punya teman baru, bukan berarti saya lupa sama fans-fans yang saya yang lama, enggak. Ki Mercon mah berteman dengan siapapun. Ki Mercon mungkin saat ini nggak akan bantu atau nggak akan sering menyebut daripada channel-channel sebelah, guru-guru spiritual yang sebelah ya. Bukan berarti Ki Mercon benci, enggak. Bukan berarti Ki Mercon musuhan, enggak. Gitu, Ki Mercon lagi mau belajar mandiri ya. Dibantu sama GNS, nanti mau mempunyai karakter tersendiri gitu. Mau belajar mandiri lah intinya mah gitu sahabat ya. Betul Ki, semua itu sama fansnya GNS. Oh, Ki Mercon sukses ya. Jadi Ki Mercon itu bukan merupakan fans yang lama, enggak. Fans yang lama, selagi ada yang bisa diambil dari saya manfaatnya, saya tetap cinta dengan kalian. Dan saya juga di sini punya teman baru, mungkin ada yang baru kenal Ki Mercon. Ya, semuanya saya tanya nih. Kira-kira kalian baru kenal sama Ki Mercon nggak? Setelah ketemu sama Ki Darto Bledek dan GNS kemarin? Atau udah tahu dari dulu? Pamit Ki, mau tidur ya, silahkan yang mau tidur. Tuh ada yang baru tuh, baru tahu.
Tuh kebanyakan yang baru tahu, Jamila baru tahu. Nah, jadi saya mempersatukan antara ya kalian yang komen sahabat. Kalian yang komen semua ini keluarga, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kita seiman seakidah itu saudara. Wala tabagodu, kita tidak boleh saling benci, wala tahasadu, kita tidak boleh saling hasud. Ya, meskipun kita beda warna rambut, beda postur tubuh, beda warna baju, beda gaya kehidupan sehari-hari, beda pemilihan partai politik, tapi ingat innamal mu'minuna ikhwatun, kita itu adalah saudara. Gitu. Nih yang komen nih semuanya saudara. Saudara semuanya, saya para penonton saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kita seakidah seiman itu adalah ikhwatun, saudara. Ya, wala tabagudu, kita tidak boleh saling benci. Wala tahasadu, dan kita tidak boleh saling hasud meskipun kita beda rambut, beda gaya peci, beda gaya jalannya. Kamu hitam, saya putih. Kamu jelek, saya ganteng. Meskipun beda tampilan, beda pemilihan partai politik, kita adalah saudara. Seperti itu sahabat ya. Tadi saya lupa nanya sama Gusnya, kita pura-pura tahlil namu ke Ki Darto Bledek boleh enggak gitu. Saya juga nggak tahu apakah dipandiin, dikapanin dan lain-lain ya. Kita pantau-pantau aja, takutnya ada serangan api gitu. Jangan Gus, kasihan Umi yang sedang. Enggak, Gus mah nggak pengen nikah lagi. Enggak, itu mah bercanda nih, saya tegasin. Gus mah enggak pengen nikah lagi. Enggak, bercanda itu mah. Garis keras GNSK, mantap, baru kenal kita tapi udah like and subscribe, terima kasih, mantap. Ki Mercon mantap, baru kenal Ki, baru tuh kan banyak yang baru kenal ya. Udah tahu lama. Nah, jadi bagi fans yang lama ya, Ki Mercon mungkin akan terus bergandengan dengan GNS dulu ya. Bukan berarti Ki Mercon ada masalah dengan yang lain, enggak ada masalah dengan spiritual yang lain mah, enggak ada apa-apa ya. YouTube menyajikan suatu konten, kalau suka ikuti terus, nggak suka ya nggak masalah gitu. Mungkin ada yang bertanya pengen selama kenapa nggak ikut sebelah lagi, kenapa nggak ikut yang ono lagi, apa ada masalah? Nggak ada masalah. Saya nggak punya hutang sama mereka, saya nggak punya janji apapun dengan mereka, saya nggak punya perjanjian apalah dengan mereka, kontrak, enggak. Saya nggak pernah selingkuh dengan istri-istri mereka, enggak. Saya nggak pernah ngerebut pacar mereka, enggak. Saya nggak pernah menjelekan mereka, enggak. Demi Allah, Rasulullah meninggal saya saat ini kalau saya bohong. Saya nggak pernah menjatuhkan mereka, saya nggak pernah menghasut mereka, saya nggak pernah ngejelek-jelekin mereka melalui fans, enggak pernah. Intinya Ki Mercon pengen berdampingan dulu dengan GNS. Misalkan di atas nih GNS ya, Sapulidi, Ki Mercon, Abah Menel, Gus Herman, Mbah Lurah, Rumadi, Mas Wahyu, Mas Agus ya, support terus channel-channel mereka ya yang saya sebutin tadi gitu. Sambil bakar singkong, nggak boleh singkong orang. Mantap, Ki Mercon dan GNS bantu Sapulidi pen GNS. Insya Allah kita nanti cek ya. Ayo melek sampai pagi. Ini di sini masih 3.000 loh. Di sini 2.900. Jam segini duduk doang ya. Mungkin perjumpaan kita itu aja dulu sahabat ya, karena saya mau ngontrol keliling ya. Kita akan keliling, nanti kita ngintip, mungkin kamera kita hidupin sampai depan rumah, nanti kita matiin. Dan saya himbau sekali lagi bahwa percakapan saya dengan GNS itu hanya menetralkan suasana. GNS mencoba menghibur saya, bercanda. Intinya GNS itu bercanda ya. Tahu sendirilah GNS baik, GNS itu baik dan hanya bercanda ya. Untuk menghibur saya di sini supaya kuat dan nggak takut. Intinya seperti itu. Yuk kita jalan sahabat. Oh, ini tugas apa ya? Tugas yang harus dijalani ini, amanah. Karena kemusyrikan ini. Tuh lampu tuh. Jaraknya berapa ya? Ke situ lihat ya. Tuh ada lampu di sana. Tuh, rumahnya tuh ya. Kelihatan nggak sahabat? Cek. Tuh rumah Ki Darto yang ada lampunya tuh. Kelihatan nggak lampunya? Kelihatan nggak lampunya sahabat? Rumah Ki Darto tuh, kelihatan nggak ada lampunya? Tuh cepet tuh kalau fansnya GNS itu apa ya? Pada semangat komennya itu tok. Tuh rumah Ki Darto tuh rame orang yang tahlil, yang zikiran, yang baca selawat. Ada ustadz juga di sana dan lain sebagainya. Gitu, lihat ya. Alhamdulillah kalau emang sudah melihat tuh rame tuh. Entah dimakamin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kesini kameramen. Sebelum saya tutup, saya nggak bisa live sampai sana ya. Takutnya ketahuan juga, apalagi bawa lampu kayak gini terang.
Mungkin saya tutup, cuma sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan dari bahasa, dari tutur kata, mungkin nggak pas di hati para penonton. Ya, saya minta maaf. Apabila terjadi kebenaran, ada hikmah yang bisa kita ambil di sini, itu wasilah guru-guru saya, hakikat Gusti Allah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita ada di Padepokan GNS ya, karena Ki Mercon belum pulang sahabat, nggak boleh pulang tadi kata GNS juga ya. Nanti besok kita ketemu lagi. Saya harus ronda tugas di sini karena ini bukan halu ya, emang nyata gitu loh. Nyata belum tentu benar, benar belum tentu nyata.